Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizky Diravan Virgio dengan NIM 2015-210099 akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran tentang bab daya tarik pesan dan pihak pendukung. Dalam bab tersebut ada meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan konsumen untuk memproses pesan iklan. Nah, merek di sebagian besar produk adalah serupa, sehingga konsumen umumnya tidak ingin mencurahkan usaha mental terhadap pengelolaan pesan yang memberikan sedikit informasi baru. Oleh sebab itu, komunikator pemasaran dihadapkan dengan tantangan ganda, yaitu yang pertama, keterlibatan konsumen hanya sedikit dan merek ikut-ikutan. Dua, harus membaca pesan komunikator. Yang dapat dilakukan oleh komunikator pemasaran untuk meningkatkan faktor MOA atau tentang motivasi, kesempatan, dan kemampuan. Lalu ada 6 strategi meningkatkan motivasi iklan. Yang pertama ada motivasi untuk meningkatkan pesan. Nah, ada dua bentuk perhatian. Yang pertama ada sukarela dan tidak sukarela. Dalam bentuk perhatian tersebut ada pesan sukarela hadir jika dianggap berkaitan dengan kebutuhan kita. Lalu perhatian tidak sukarela itu terjadi ketika perhatian ditangkap dengan menggunakan teknik mendapatkan perhatian bukan karena konsumen berkepentingan. Lalu ada menarik kebutuhan informasional dan hedonis, dan penggunaan rangsangan baru, serta ada penggunaan isyarat yang menonjol dan tajam dan menggunakan gerak. Lalu ada selanjutnya yang kedua adalah motivasi untuk pesan, dan yang ketiga ada kesempatan untuk mencerna informasi, dan keempat kesempatan untuk mengurangi waktu proses, kelima kemampuan untuk mengakses struktur pengetahuan, dan keenam kemampuan untuk membuat struktur pengetahuan. Nah, di dalam perikanan itu tersebut model ikan itu sangat penting, yaitu yang dinamakan dengan endorsement selebriti dalam periklanan. Nah, di sini merek yang diiklankan sering didukung berbagai tokoh masyarakat populer. Diperkirakan bahwa sekitar 1/6 dari iklan menampilkan selebriti di seluruh dunia. Selain itu juga dari non-selebriti yang dikenal sebagai endorser orang biasa. Nah, pertimbangan pemilihan endorser pendekatan notice. Pemilihan endorsement sebagai pendekatan notice berbeda dengan penggunaan notice sebelumnya. Penggunaan huruf kecil saat ini notice diterapkan dalam arti sebenarnya dari kata air mata. Nah, mengarahkan bagaimana brand manager dan agensi benar-benar memiliki selebriti, sehingga untuk menghindari kesedihan membuat keputusan tidak bijaksana. Nah, faktor penting dalam memilih endorser itu yang pertama ada kesesuaian selebriti dan audiens, yang kedua ada kecocokan selebriti dan merek, ketiga ada kredibilitas selebriti, dan keempat ada daya tarik selebriti, dan kelima ada pertimbangan biaya, dan keenam ada faktor kemudahan atau kesesuaian, dan ketujuh ada faktor kejenuhan, dan kedelapan faktor masalah. Nah, dalam periklanan itu juga ada peran humor. Pengaruh humor dalam periklanan itu yang pertama ada humor merupakan metode efektif untuk menarik perhatian terhadap iklan. Yang kedua ada humor bisa meningkatkan ingatan konsumen poin pesan dalam iklan. Dan yang ketiga, humor tidak selalu membahayakan pemahaman dan mungkin sebenarnya meningkatkan memori untuk klaim iklan jika humor relevan dengan mereka yang iklankan. Dan yang keempat ada humor tidak menawarkan keuntungan lebih dari non-humor untuk meningkatkan persuasi. Dan yang kelima itu humor tidak meningkatkan kredibilitas sumber. Dan yang terakhir ada sifat produk mempengaruhi kelayakan menggunakan humor. Secara khusus, humor digunakan lebih berhasil dengan produk mapan daripada produk baru. Nah, humor juga lebih sesuai untuk produk yang lebih berorientasi perasaan atau pengalaman, dan mereka sangat tidak melibatkan seperti konsumen barang kemasan murah.
Nah, selanjutnya ada memicu ketakutan konsumen. Ini dimaksud pengiklanan menyadari bahwa orang memiliki rasa takut, rasional maupun tidak rasional, upaya untuk memotivasi konsumen untuk memproses informasi dan mengambil tindakan dengan memicu ketakutan mereka. Nah, memicu ketakutan dalam iklan memiliki konsekuensi negatif, yakni yang pertama ada tidak menggunakan merek yang diiklankan, atau yang kedua terlibat dalam perilaku yang tidak aman seperti minum dan mengemudi, merokok, menggunakan obat-obatan. Dan yang ketiga ada mengkonsumsi makanan tidak sehat, mengemudi tanpa sabuk pengaman, lalu yang keempat dan terlibat dalam hubungan seks tanpa pengaman. Nah, ada memicu rasa bersalah konsumen. Nah, ini sebagai taktik memicu ketakutan. Ada pula upaya lain dengan menarik upaya bersalah untuk memicu emosi negatif. Orang-orang merasa bermasalah ketika melanggar aturan, melanggar standar aturan atau keyakinan mereka sendiri, atau berperilaku tidak bertanggung jawab. Lalu ada memicu rasa bersalah yang kuat karena mereka memotivasi individu dewasa secara emosional karena untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab yang mengarah ke penurunan tingkat rasa bersalah. Lalu ada penggunaan seks dalam periklanan. Ini menarik secara seksual dalam iklan cukup sering digunakan dan eksplisitasnya kian meningkat. Lalu ada pesan bawah sadar dan simbolis dan yang diletakkan. Kata bawah sadar mengacu pada penyajian rangsangan pada kecepatan atau tingkat visual yang berada di tingkat ambang batas sadar kesadaran. Misal, perlengkapan audio kaset self-help atau swadaya seperti kaset yang membantu seorang berhenti merokok. Lalu ada peran musik dalam periklanan. Musik telah menjadi komponen penting dari lanskap periklanan. Hampir sejak awal era perekaman suara, jingle, musik latar, lagu-lagu populer, dan pengaturan klasik yang digunakan untuk menarik perhatian. Sekian dari presentasi saya tentang bab daya tarik pesan dan pihak penghubung. Terima kasih.